Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kita pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, pastinya karena penyertaan Allah di dalam kehidupan kita dapat selalu sehat dan kita selalu bersukacita di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Saya akan membacanya untuk kita. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi saya membacanya. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang ketika kita masih di dalam kehidupan di bumi ini, kita masih pastinya akan mengalami pergumulan-pergumulan, akan datang masalah-masalah yang akan menerpa kehidupan kita. Dan terkadang hal-hal tersebut dapat membuat kegentaran di dalam hati kita, dapat membuat kita takut dalam menjalani hidup kita, dapat membuat kecemasan yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita membaca teks kita pada hari ini di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 yang merupakan salah satu bagian yang paling kuat di dalam Alkitab, bagaimana mengenai perspektif iman di tengah krisis. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, latar belakang peristiwa yang ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 16 ini, ketika kita membacanya ayat-ayat yang sebelumnya, itu berakar pada konflik militer dan ketegangan politik antara kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram pada masa pelayanan Nabi Elisa. Nah, ada beberapa poin penting yang membentuk latar belakang kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini, di mana yang pertama adalah terjadinya kebocoran strategi militer Aram. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Raja Aram itu sedang berperang melawan bangsa Israel. Namun setiap kali ia merencanakan serangan rahasia atau setiap kali ketika dia membangun kemah di tempat-tempat tertentu, Elisa itu selalu mengetahui rencana tersebut melalui wahyu Tuhan yang Tuhan berikan kepada Elisa, sehingga Elisa kemudian dapat memperingatkan Raja Israel, sehingga tentara Israel selalu berhasil lolos dan terhindar dari jebakan-jebakan yang diberikan oleh Raja Aram tersebut. Melalui hal tersebut, melihat hal tersebut, Raja Aram itu menjadi sangat marah karena ketika dia membuat strategi peperangan, strateginya itu selalu gagal. Bahkan ia mengira ada mata-mata di antara perwiranya. Namun ternyata salah satu pegawainya menjelaskan kepada Raja Aram adalah bahwa pelakunya itu bukan mata-mata, melainkan Nabi Elisa yang sanggup memberitahukan kata-kata yang diucapkan Raja Aram, bahkan di dalam kamar tidurnya sekalipun. Nah, dari situlah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Raja Aram mendengar hal tersebut, Raja Aram kemudian mengalihkan targetnya bukan lagi kepada peperangan bangsa Israel. Ia mengirim pasukan besar dengan kuda dan kereta untuk menangkap
Nabi Elisa yang pada saat itu berada di Dotan, di mana Dotan ini merupakan sebuah kota kecil di sebelah utara Samaria. Mereka datang pada malam hari dan mengepung kota tersebut dengan rapat. Nah, ketika di pagi hari, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pelayan Nabi Elisa melihat tentara Aram yang mengepung kota Dotan tersebut. Ia merasa takut dan ia berteriak kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Namun ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita dapat melihat bagaimana respon Elisa itu sangat kontras dengan apa yang terjadi pada pelayannya. Respon Elisa mengatakan, "Jangan takut." Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketakutan sering sekali datang saat kita hanya melihat masalah secara fisik. Dan dari sinilah kita diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwasanya ketenangan sejati itu bukan berasal dari hilangnya masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, melainkan ketenangan sejati itu berasal pada keyakinan pada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Dan dari sinilah Elisa juga menjawab, "Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Secara logika, secara kasat mata, yang ada di kota Dotan itu hanya ada Elisa dan pelayannya yang akan melawan ribuan tentara. Namun Elisa sadar bahwasannya ada bala bantuan yang berjaga di sekeliling mereka, yaitu bantuan dari Allah itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ayat ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap pengepungan hidup kita, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah kesehatan, apakah itu pergumulan-pergumulan batin yang kita rasakan dalam kehidupan kita, mari kita ingat, kita tidak pernah benar-benar sendirian. Mari kita fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kepada masalah-masalah yang terjadi. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Ketika kita terus melihat masalah-masalah, melihat pergumulan-pergumulan, melihat musuh kita, maka kita akan tenggelam dalam kecemasan, maka kita akan tenggelam dalam ketakutan. Namun, jika kita melihat Tuhan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan keberanian di dalam kehidupan kita. Dan mari juga kita ingat Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, iman itu melampaui logika kita. Jangan kita paksakan logika kita terhadap kekuasaan Tuhan, terhadap kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari dengan iman kita menyatakan bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Mari dengan iman kita mengatakan bahwa Tuhan itu selalu ada dan memberi bantuan kepada kita di tengah-tengah pergumulan. Oleh karena itu, janganlah takut, sebab Allah menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, kami berterima kasih kepadamu pada hari ini Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Kau berikan kepada kami dapat selalu sehat Tuhan dalam menjalani aktivitas kami hingga pada saat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi firman yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Agar kami Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, tidak lagi takut, tidak lagi gentar Tuhan, dalam menghadapi masalah-masalah yang akan datang di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan.
Engkau selalu menolong di setiap pergumulan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, jagai sertai kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, ajarilah kami Tuhan, agar di setiap perkataan dan perbuatan kami Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kamu sekalian. Amin. Halo